Dari taman retensi ini sobat juga bisa melihat, kita lihat itu ada menara pandang Teratai terlihat jelas. Kemudian juga nanti kalau ada Masjid Seribu Bulan sudah jadi akan terlihat jelas. Cantik nanti kelihatan dari sini. Wah, terutama ini Gunung Slametnya nanti, luar biasa. View-nya nanti bisa untuk berselfie ria para pengunjung. Yuk lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semua. Sobat, kali ini akan saya ajak untuk meninjau penyelesaian dari salah satu lokasi atau tempat aman wisata yang akan dinikmati oleh warga Purwokerto, yaitu kolam retensi beserta taman yang ada di sekitar Jalan Bung Karno. Yuk kita lihat. Tampak tiang-tiang lampu, taman yang estetik dipasang di sekeliling jalan yang mengitari kolam retensi ini, sobat semua. Nah, kita coba lihat ini akan indah nanti kalau sudah jadi. Kita lihat juga di sepanjang tepi jalan ini ada taman, kursi taman yang bisa dimanfaatkan oleh para pengunjung untuk duduk-duduk bersantai. Dan yang akan lebih menakjubkan lagi, nah ini di utara sana ada Gunung Slamet, dan kebetulan pada pagi hari ini Gunung Slamet tertutup awan ya. Oke, ini akan cantik nih kalau Gunung Slamet terlihat cerah. Yuk lanjut. Tempat sampah juga tampaknya sudah disediakan ya, ini cukup banyak tadi tampak akan dipasang nantinya. Ya, disediakan space luas ya ini. Di tengah itu dilihat itu ada space luas yang bisa digunakan untuk aktivitas warga. Yuk lanjut. Dari taman retensi ini sobat juga bisa melihat, kita lihat itu ada menara pandang Teratai terlihat jelas. Kemudian juga nanti kalau ada Masjid Seribu Bulan sudah jadi akan terlihat jelas. Cantik nanti kelihatan dari sini. Wah, terutama ini Gunung Slametnya nanti, luar biasa. View-nya nanti bisa untuk berselfie ria para pengunjung. Yuk lanjut. Ini dia sobat semua, kolam retensi yang sudah jadi. Ini yang kolam retensi ini tentu saja diharapkan berfungsi ya untuk menampung air hujan, terutama pada saat debit yang sangat tinggi di kawasan baru dari Jalan Bung Karno ini, sehingga kedepannya kalau kawasan ini sudah mulai padat dengan bangunan-bangunan yang ada, air-air yang mengalir di sekitar jalan ini bisa ditampung di sini dan tentu saja bisa mencegah terjadinya banjir
di samping itu juga menjadi semacam penampungan air, cadangan air jika nanti pada saat musim kemarau terutama. Wah, ini luas banget sobat semua. Ini kalau di nantinya penuh air kemudian juga bersih, dibuat taman dan ada kapal-kapal kecil ya untuk para pengunjung sekedar mengelilingi kolam ini, tentu akan lebih cantik lagi. Yuk kita lihat sebelah sana. Sobat semua, kita lihat di tulisan kolam retensi Purwokerto ini ditulis secara estetik ya, warna kuningnya, kemudian biru 2, kemudian ada simbol PUPR. Ini sangat cantik kalau untuk berfoto di sini bagi para pengunjung, terutama yang dari luar kota ingin mengabadikan momen pernah berkunjung di sini ya. Ini sangat keren ini kalau untuk foto sebagai background. Dan di bawahnya itu ada jalan tapak yang diberi kerikil ya, ini tampaknya untuk terapi jalan kaki tanpa alas kaki ini. Sobat semua, kalau kita lihat ya, meskipun belum jadi, kolam retensi ini sudah menjadi aktivitas warga ini, terutama para pehobi mancing. Nah, ini kita lihat di depan kita ini beberapa warga memanfaatkan kolam retensi ini yang sudah tergenang air, dan tampaknya sudah ada banyak ikan ya yang bermukim di kolam ini. Dan ini kita lihat, oh ada yang dapat ikan di depan kita ini. Iya, lumayan kita lihat. Nah, kita lihat tuh, nah, dapat ikan. Ya lumayan untuk hobi mancing lah, meskipun tidak terlalu besar, tapi lumayan untuk kesenangan dan ya lauk di rumah nantinya. Dan ini jadi juga ide yang untuk mengelola nanti ke depannya, bisa dijadikan semacam spot-spot pancing di sekitar kolam retensi ini. Sobat semua, kolam retensi ini memang dirancang ya untuk taman. Jadi nanti diharapkan taman atau kolam retensi, Taman Kolam Retensi Purwokerto ini bisa menjadi pusat aktivitas warga untuk, nah ini seperti ini bersepeda untuk anak-anak. Ya, bersepeda anak-anak, kemudian juga bisa untuk trekking ya, sekedar jalan-jalan atau jogging. Ini juga bisa jogging ini. Nah ini ada, ini cukup luas dan tentu saja ini membahagiakan warga Purwokerto ya, karena punya pilihan banyak untuk beraktivitas, berolahraga dan berrekreasi. Nah sobat semua, kita berada di bagian utama ya, di Taman Retensi Purwokerto ini. Bagian depan ini tampaknya dibuat sangat luas dan dari bahan beton. Ini tampaknya akan menjadi pusat aktivitas warga untuk yang saat berada di kolam retensi Purwokerto ini. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan olahraga ya, dan juga untuk aktivitas-aktivitas lain saat tempat berkumpulnya warga ya yang banyak. Dan ini sudah didesain dengan menggunakan
lantai berbahan beton. Jadi kemungkinan untuk kalau hujan terjadi becek atau banjir semakin kecil, karena ini betonnya ini ada sela-sela. Nah, ini kurang tahu apakah nanti akan ditebui rumput. Ini kalau diberi rumput hijau akan tampak lebih cantik lagi, dan di tengah itu betonnya lebih luas, dan ini kemudian dirancang untuk pusat aktivitas warga, untuk keramaian warga. Wah, ini keren nih, apalagi sobat semua lihat nih, di utara sana ada Gunung Slamet ya, yang pemandangannya akan keren. Dan ini saat ini tertutup awan ini, sehingga kelihatan hanya bagian separuh, sehingga puncaknya tidak terlihat. Keren. Yuk. Oke sobat semua, kali ini kita sudahi dulu terkait dengan perkembangan Taman Retensi Purwokerto yang sudah mulai dibuka sedikit demi sedikit ya untuk aktivitas warga, dan kita akan lihat perkembangan berikutnya. Jika nanti kita lihat ada perkembangan lain, semoga nanti saya bisa memberikan kabar kepada warga semua, terutama para penonton YouTube channel saya, untuk bisa mengagendakan terutama yang dari luar kota ya, untuk jalan-jalan ke Purwokerto dan menyempatkan mengunjungi Taman Retensi Purwokerto yang tentu saja akan menjadi ikon baru bagi warga Purwokerto dan sekitarnya, menikmati bersandaria, berolahraga, dan yang jelas bersama keluarga menikmati indahnya kota Purwokerto, terutama Gunung Slamet dari sini. Yes. Oke, selamat beraktivitas lain dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.